Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mehmet GM. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan jauh lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang video GERD anxiety yang dulu saya alami ya. Tidak lupa juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Jika teman-teman suka di like ya, dan membantu jangan lupa like. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, silahkan bertanya dan saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya dulu ya. Nah, baiklah, dalam video kali ini saya ini lagi di dapur ya, habis makan. Nah, jadi begini ya teman-teman, dulu ya yang saya alami itu ya, teman-teman juga pasti tahu ya, ke anxiety itu pasti banyak banget sensasinya ya, 10, 20 atau mungkin ya ratusan ya kalau bisa dijelaskan secara detailnya gitu loh. Nah, jadi begini ya dulu ya teman-teman ya, pengalaman saya nih. Ketika saya misalkan ada yang dirasakan, yang pertama itu ya, misalkan contoh kecilnya itu kelayangan. Nah, ini kan yang sering dialami ya, yang sering diderita, nah jadi umum lah gitu ya. Nah, ketika saya kelayangan itu kan yang saya kira itu mungkin darahnya rendah, tensinya ya rendah lah ya, kurang darah ya. Saya mengonsumsi gula. Nah, konsumsi gula, minum ya, beberapa hari kemudian ya alhamdulillah ada perkembangan. Nah, sudah gitu turun lagi, kerasa lagi kelayangannya gitu loh. Badannya lemes lagi, misalkan lemes minum gula, terus badannya lemes lagi kemudian harinya gitu loh. Kemudian ketika saya sakit kepala ya, sakit kepala itu contoh misalkan dokter nih kasih atau beli obat nih misalkan ya, jangan dulu ke dokter lah, beli obat nih, sakit kepala, minum obat, oke, gejalanya hilang waktu hari itu pun hilang gitu loh. Nah, besoknya, 2 harinya, 3 hari ke depannya timbul lagi. Nah, jadi kesimpulannya begini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menerapkan pola begini ya, misalkan sensasinya itu semuanya ada 10 sensasi, pasti teman-teman sibuk mencari obat sensasi tersebut. Misalkan sensasi pertama kelayangan, nyari obat kelayangan apa, nanyain ke siapa gitu ya. Yang kedua dada panas, misalkan dada panas, nanyain dada panas nih kenapa, obatnya apa gitu kan. Nah, dan seterusnya sampai 10 misalkan. Nah, ketika teman-teman sudah dapat obatnya buat kelayangan, buat lemas, buat dada panas, begah, keringat dingin, berdebar-debar ya, kembung gitu kan. Nah, teman-teman sudah dapat obatnya, kemudian diminum obatnya, apa yang terjadi? Pasti sembuh. Nah, misalkan sembuh atau mendingan, nah besoknya timbul lagi, begitu lagi ya. Jadi menurut saya itu salah ya. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan, sahabat-sahabat lakukan, coba mulai biasakan cuek dengan sensasinya dan terapkan fokus ke penyakitnya, bukan ke sensasinya tapi penyakitnya. Nah, jadi kalau misalkan sensasinya timbul, berarti itu penyakitnya masih, misalkan di dalam ada radang, ada luka. Nah, biasanya radang itu kan atau luka itu perih, panas, meriang gitu kan.
ya macam-macam sensasi. Nah jadi teman-teman itu harus fokus ke penyakitnya. Oke, sekarang misalkan ada gue nih ngalamin atau saya ngalamin sensasi A B C D banyak banget. Positive thinking aja, berarti di dalam tubuh kita itu masih belum sembuh ya. Karena belum sembuh yang menimbulkan sensasi yang kita rasakan gitu loh. Jadi oke, fokus cari obatnya nih, misalkan radang bisa minum kunyit. Ya banyak bandotan saya dulu itu ya, kunyit, bandotan, daun binahong, pokoknya banyak banget yang saya cobain, yang saya lakukan. Nah akhirnya kalau misalkan kita ngobati penyakitnya, ya otomatis misalkan ada 10 sensasi, nah penyakitnya diobati sembuh 100%, nah, otomatis kan sensasinya itu mulai berkurang, misalkan dari 10 9 sensasi lagi. Lukanya pun terus diobati 20%, nah, jadi tinggal 8 sensasi lagi, diobati lagi 40%, 50%, 70%, 90%, ya 100, ya otomatis sensasi juga bakal hilang ya. Pasti teman-teman juga ngerti kan. Nah begitu kalau saya itu dulu ya, awal-awal ya saya belum tahu ya, emang begitu. Pas kerasa, waduh ini kenapa, obatnya apa, nanyain. Ya jujur saja saya juga dulu pas ngalaminnya itu cari di YouTube, sharing di Google, ini obatnya ini obat tradisionalnya ini. Terus beda website misalkan cari di Google ya beda lagi obatnya. Aneh, saya sampai stres mikirin ini yang di sini cocok katanya, yang di sini enggak gitu kan. Nah jadi pokoknya teman-teman itu jangan hiraukan masalah sensasi, fokus ke inti penyakitnya. Kalau misalkan lambung nih, ya otomatis luka, lambung itu luka, cari anti inflamasi misalkan yang ya bisa dari kunyit, itu bagus, itu kunyit benar, tapi jangan banyak-banyak ya, sedikit, yang penting kita sering ya, jangan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali ya nggak bakalan sembuh ya. Soalnya kan tahu sendiri kalau misalkan obat tradisional kan nggak kayak obat dokter kita minum langsung sembuh. Nah kalau misalkan obat kampung itu harus rajin ya, harus rajin dan yakin intinya ya. Nah jadi begitu ya teman-teman, saya dulu yang saya rasakan. Jadi intinya jangan fokus ke sensasi, fokusnya ke penyakit lah kalau misalkan mengobati ya. Jangan sensasi ini kenapa ya, jelas itu dari lambung. Jadi kita fokusnya nyembuhin lambungnya sembuh ya, otomatis sensasinya hilang ya. Ya mudah-mudahan membantu ya, terima kasih. Mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang masih berjuang, ayo semangat lagi, jangan takut, fokuskan dalam pikiran kita, yakinkan kita akan sembuh ya. Karena awalnya kita sembuh ya otomatis balik lagi, sekarang sakit ntar juga pasti sembuh lagi. Prinsipnya dua, jangan khawatir. Orang sakit kalau nggak mati ya sembuh gitu kan. Kalau misalkan kita lagi sakit, nggak ada perjuangan, nggak ada ikhtiar kemana-mana, ya setidaknya lah peluang untuk sembuhnya itu lebih cepat ya kalau misalkan kita ikhtiar lah kan ya. Jangan didiamin. Kalau misalkan kita sembuh lagi, ntar kalau kita didiamin ya lama sembuhnya. Kalau misalkan kita ikhtiar, jalani dan menerima ya otomatis lebih cepat ya sembuhannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.